Mas jenenge sapa Mas? Arif. Arif. Sini Mas. Anek tangannya aku ki wis kurang dipercaya penonton. Sampean coba mblayer. Piye rasane? Bawah Mas, alonan be. Nah, rasane piye Mas? Bertenaga apa ora iki motor? Iki rung dipek nang aku. Hah? Kurang apa ya? Ya ora apa-apa, menurut feeling jenengan, piye rasane? Kurang. Tenagane kurang ya. Ya. Nah, ini kan ngempos. Ya, ngempos ora? Ngempos toh. Sampean dudu mekanik toh? Kerjane apa, Mas? Tukang kayu ya? Kang kayuwe ngasih iso paham iki motor kurang bertenaga. Karena dipelintir ki kurang penak toh, Mas? Nah, kuwi. Kita tes aja nih motor. Nah, di sini sudah ada list permasalahannya. Disponsori oleh sirup Kurnia. Oke, tenaga atasnya nggak ada. Nembak-nembak. Temperatur suhu cepat panas. Kipas radiator gak muter. RPM atas ngebul. Oke, tenaga atasnya nggak ada. Ora sah tenaga atas. Bawahnya nggak ada ini. Oke, kita simpan dulu list datanya. Kita kantongi. Kita tes sebelumnya dulu. Nanti feel bawahnya, feel rasanya piye. Nah, ini yang nggak bisa diwariskan ilmu ngerasake. Ilmu feeling itu angel bos. Beda orang pasti beda feelingnya. Spesialis mekanik itu di feelnya dia. Alhamdulillah wareg nyong Parmadang. Oke, kita jalan slowly saja dulu. Jalan santai di kecepatan 20 ke bawah, di bawah 20. Ini kita rasakan nyaman, nggak ada trouble yang terlalu berarti. Motor nggak terlalu bermasalah. Kita coba di kecepatan di atas 20, di bawah 50. Di sini mulai kerasa perbedaannya. Motor ini kayak gandul, kayak ngeden. Dan kita harus pindah gigi lebih tinggi untuk merasakan kestabilan dan getarannya mulai merasa berkurang di sini. Oke, kita tambahkan lagi. Saya pakai gigi 3, tarik. Kecepatannya polkan. Maksimum speednya berapa? Di speedometer jalan 80. Oke, kita sampai di 90. Sorry, ini orang kayaknya mau belok. Ya, liting dulu Pak. Jangan belok dulu baru liting. Aduh, Jan. Duh, jenggote tak dawa. Nane, duh. Litingnya belok setelah mau belok. Aduh. Untung aku sadar terlebih dahulu kalau orang ini kayaknya mau belok gitu. Kalau tadi saya ngebut selingker, dar, kecelakaan terjadi. Salah siapa? Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Gas. Mentok. Nikung bos. Kalem. Iki sobat krem ada mbuyok-mbuyok bos. Oh, Satria EPU guys. Pengendaranya garangan wadon. Wih. Ya, top speednya kayak ngeplos dan kurang enak. Ini kayaknya lari kek 80 loh. Ya 90 lah dapat. Tapi untuk 100 berat ini kurang maksimal. Atasnya nggak bisa cepet loh, lama banget. Bawahnya, tengahnya kurang, ketenaganya kurang banyak lah bos. Insyaallah ini akan dibongkar hari ini, tapi konsentrasi saya buyar gara-gara suket. Suara khas MX. Berasap tebal di putaran tinggi. Beberapa menit satu off. Oke. Nah, ini kita ke analisis terlebih dahulu ya. Tenaga atas nggak ada. Masalahnya di mana? Kompresi. Jadi ketika kompresi itu
kurang, itu tenaga atasnya jelas akan kurang. Efek dari kompresi yang bermasalah ini itu membuat masalah temperatur suhu cepat panas. Jadi ini berkaitan, tenaga atas nggak ada sama temperatur suhu cepat panas itu kompleks jadi satu. Atasnya nggak ada, kenapa? Karena kompresinya sudah low, ya sudah low kompresi. Bisa karena ring shakernya yang sudah aus, buringnya yang ngantong, bisa, atau adanya kebocoran klep. Cuma beda kalau ring shaker buring yang mengalami keausan, itu motor bisa langsam ya. Perhatikan di sini, kompresi bocor bisa karena ring shaker buring yang mengalami aus sehingga ruangnya jadi lebih banyak, sedangkan suplai bahan bakar masih tetap sama, otomatis jadi motor tenaga atasnya kurang karena minus bahan bakar. Nah, efek dari kebocoran itu juga menyebabkan kebocoran pembakaran. Jadi pembakarannya itu akan mengalami bocor ke sisi antara piston dan ring, dan itu akan meningkatkan suhu. Kenapa? Karena kebocoran itu membuat oli akan lebih cepat panas. Nah, lebih cepat panas, otomatis suhu mesin akan meningkat secara drastis. Itu harusnya pembakarannya di satu titik di permukaan piston saja, tapi karena piston atau buringnya atau ringnya sudah mengalami longgar, sehingga suhu panas api pembakaran itu akan melebar ke sisi kanan kiri atau lingkar diameter pada silinder itu sendiri, yang bikin meningkatnya suhu lebih cepat. Otomatis air radiator akan lebih cepat mendidih dan menyebabkan indikatornya akan menyala. Satu. Nah, nembak ya, berarti tenaga nggak ada sama temperatur sudah kejawab. Soal nembak ya. Nah, pada motor ini kan menggunakan sistem Yamaha ICE ya. Jadi udara yang diinjeksikan ke lubang knalpot. Nah, di sini sistem injeksinya itu tidak terkoneksi kepada batang knalpot atau konektor ke knalpot atau di lubang dekat knalpot. Namun dia terkoneksi di bagian atas di sini. Nah, di sini ada selang seperti sebuah selang nafas ini yang ke sini. Nah, ini fungsinya adalah menginjeksikan udara ke saluran pembuangan agar emisi gas buang yang ke knalpot itu sudah mendapatkan oksigen segar. Tujuannya mengurangi emisi itu sendiri karena udah ada oksigen yang dicampurkan di knalpot. Lah, masalahnya apa? Ini klep one way pada sistem ICE-nya ini bermasalah. Satu, bocor sehingga udara segar masuk tanpa aturan ke knalpot. Nah, sedangkan bahan bakar yang tidak terbakar sempurna itu kan ikut ke knalpot. Suhu panas terjadi di sini, bahan bakar campur udara segar, maka menyala, bleng. Jadilah letupan-letupan kecil yang bikin motor jadi nembak-nembak di knalpot, jeder. Itu efek detonasi, pembakaran di luar daripada proses yang seharusnya. Oke, itu nembaknya. Jadi bisa dengan cara nanti ICE-nya dimatikan, di off sekalian, tetapi perlu perhitungan kembali untuk masalah klep. Klepnya bocor, nembak bisa jadi, tapi ICE rusak, paling utama menjadi tersangka. Kipas radiator ndak muter. Nah, ini sering terjadi salah paham. Ya, sering terjadi salah paham. Pak, Bu, para pengendara Vixion, Jupiter MX dan lain sebagainya. Kipas ini tidak muter selalu. Ya, tidak selalu muter. Dia akan berputar berdasarkan instruksi dari CDI mendapat instruksi dari ini sensornya, ya kan? Ini kan aliran air radiator. Nah, di sini termostat. Ketika airnya sudah panas banget, ini sensor ini akan membaca dan mengirim sinyal arus kepada CDI. Nah, di CDI akan membuka switch SCR, switch control system, SCS apa ya bahasanya, aku enggak tahu. Itu membuka aliran listrik kepada kipas dibantu dengan relay, namanya relay kipas. Itu gitu. Lah, seumpama ini udah panas banget Mas Bun, tapi nggak pernah muter. Panas yang dibaca oleh sensor dengan perasaanmu itu beda. Ini sering orang punya MX, punya Vixion, akhirnya ribut melulu nih masalah, wah kipasnya nggak muter. Saya jalan jauh banget kok nggak muter ya. Udah panas banget kok Mas Bun, nggak muter juga. Nah, kenapa? Perasaanmu itu bukan termometer gitu loh. Feelingmu, perasaanmu, pradugamu itu tidak menggunakan nilai ukur. Ya, tidak menggunakan nilai ukur. Jadi tidak bisa. Wah, sudah panas banget kok Mas Bun, sudah panas banget. Iya, saya ngerti.
Ini mesin dibunyikan 5 menit, di make yo panas banget. Tetapi apakah sudah cukup mampu membuat si sensor ini nyala? Kan belum, gitu loh. Jadi ndak muter yo ben. Karena memang belum waktunya muter, gitu loh bos. Lah kamu pikir mesin panas muter berdasarkan perasaanmu? Ya kan tidak. Ini kan muternya sesuai instruksi daripada ini. Lah kalau sampai indikator di panel speedometernya menyala, oke, sudah menyala tapi kipas nggak muter. Ini baru masalah. Kenapa? Indikatornya udah nyala, berarti sudah ada arus dong yang mengalir menuju ke kipas. Suhunya udah over nih, udah terlalu tinggi. Tapi kok nggak muter, berarti ada trouble. Bisa dari relaynya. Relaynya itu di bawah jok. Bisa jadi kabelnya ada yang nggak connect. Bisa jadi kipasnya modar. Lah kan gitu. Cara mengetahui kipasnya modar apa enggak dari relay. Relay cabut, konekkan langsung, ceklek, ces. Muter enggak? Kalau muter berarti aman. Kabel dan kipas aman. Lalu relay. Relaynya ini kan dapat arus juga berdasarkan instruksi dari CDI. Dapat arus, masuklah ke relay. Relay mengkoneksikan kepada ECU, aki maksudnya. Itu nyala, ces. Suhu turun, ini membaca sudah turun, dia akan berhenti dan mengantar sinyal yang tadinya ke CDI, secara otomatis akan putus arusnya, klek mati semua. Nanti panas lagi, muter lagi. Tapi bukan panas berdasarkan perasaanmu ya. Wong kamu tadi pliri rondo tok wis panas rasane, ya toh. Jadi ndak bisa menjadi nilai ukur wis panas kok Mas Bun, wis panas kok Mas Bun. Nah, ini sering. Itu ya masalah kipas ndak muter. Ini sudah terjawab, tenaga atas nggak ada, udah saya jelasin, nembak udah saya jelasin, temperatur suhu cepat panas sudah. Kipas radiator nggak muter saya jelaskan panjang, RPM atas ngebul. Jadi ini masalahnya adalah masalah yang kompleks. Masalah yang kompleks dalam arti satu komponen dengan komponen yang lain itu koneksi ya. Inilah kompleksnya mesin. Jadi kalau ini bocor ngefeknya kemana-mana, imbasnya itu banyak akibatnya gitu loh. Lah apalagi ini RPM atasnya ngebul. Nah putaran atas ngebul ada dua kemungkinan. Jadi kalau pagi-pagi nggak ngebul, tapi kalau panas ngebul itu seal clamp. Yang bermasalah itu seal clamp, ring shaker aman. Tetapi kalau pagi-pagi terjadi ngebul, kemudian panas sedikit atau panas beberapa saat ngebulnya hilang, itu fix masalahnya di piston. Nah biasanya setelah itu RPM tingginya tetap ngebul bos. Ini motor kalau baru pertama kali dihidupkan, saya yakin knalpotnya ngebul bos. Tapi nanti hilang, ya kan, hilang. Kemudian dibawa ngebut itu belok, berasap. Fix masalahnya di piston, gitu loh. Tapi kalau pagi-pagi nggak ada asap, aman. Setiap gas tinggi itu keluar asap, masalah di klep. Tapi ini tak jamin pagi hidupin pasti ngebul, belum. Nah, ngono kuwi. Jadi masalahnya apa? Piston. Seal clamp ya nanti sekalian dikontrol karena ada kemungkinan ada potensi ini terjadi kebocoran. Oke, ini keluhan yang dialami. Kita sudah merangkum metodenya, teori dasarnya dulu karena larinya ke situ aja. Dikeluarkan ke belakang. Nah. Bocor guys, ini pembakaran bocor seperti yang udah saya jelaskan, panjang kali lebar tuh. Nah. Penuhi.
kasih ring di sana. Berapa jarak ringnya? Ini jelas sudah punya masalah ngantong. Ini harus lurus ya kalau ngukur kayak gini. Kalau enggak lurus nggak bisa. Nah ini tak lurus ke. Ini sudah selurus-lurusnya. Perhatikan celah ringnya itu dulu matane. Nah ini loh bos, ringnya. Ya tuh. Ini sudah terlalu lebar ngantong. Jadi bisa dikatakan puringnya ini ngantong itu lebih lebar di bagian sananya. Nah ini kerasa banget di tangan. Ini lobok, piston sama ringnya itu lobok bos. Oke, tak taruh di ujung atas di batas maksimum kompresinya, jaring segini. Nah, kalian lihat posisi ring udah lurus ya, nggak menceng. Tuh celah ringnya. Ini wis melampaui ambang batas. Ini sama ini ganti. Nanti padat lagi kompresinya. Wis rasa jelas kekakenan. Ini netral. Oh. Cek. Lemon ya apa? Ayo. Itu namanya bocor. Bocor dua-duanya. Ini bocor. Nah, ini spur klep. Lah mesinnya jadi cepat panas. Efeknya apa udah tak jelasin tadi, panjang kali lebar. Nah, untuk yang sini ini stangnya sudah agak bunyi, tapi ini enggak apa-apa kalau nggak diganti. Masih dalam batas nyaman. Parah menambil kain, tutupi kain, bawa kemasukan baut. Nah, gitu. Berarti kerjaannya ini bersihin ini, nyekur klep, nanti pasang kembali, terus ini dibelikan aja yang baru sak set. Mau pakai yang ori itu mencapai 700.000 lebih, mau pakai yang abal-abal bisa di bawah 500 atau 600-nya kurang, terserah yang punya mau bagaimana. Penyebab loyonya wis tak gamblang-gamblang kayak bolak-balik. Nah nembaknya ini mas, masalahnya tadi udah tak jelasin panjang kali lebar. Lah ini ada suplai, ini yang menuju ke knalpot. Jadi udara masuk dari sini, masuk sini, menuju ke knalpot. Nah ini jadi injektor udara segar ke knalpot. Nah ini udah mampet mas, tuh ya toh. Nah di sini klepnya juga bermasalah pasti, ini rusak biasanya. Nah ini namanya klep membra satu arah. Nah ini ada kerjanya gini, teplok-teplok ini. Jadi hanya bisa masuk, nggak bisa keluar. Tapi karena ininya sudah pada rusak, bermasalah, kotor, mengalami keausan. Nah ini kan kotor banget, efek kotor. Nah ini ledah membranya, ini harmonikanya sudah. Nah ini nggak bisa nutup rapat sempurna mas. Nah ini ya toh bocor. Ini dibersihin bisa mas, dibersihin bisa. Tapi nggak mungkin sembuh juga. Jadi fungsinya ini harus rapet. Iki yo, iki kudu rapet, maceklek glek. Ini juga harus rapet. Lah, seal ini karet mas. Ini karet ini. Nah,
karet yang ini harusnya ganti mas, soalnya dia sudah tidak lentur, efek kepanasan karena ini koneksi sama lubang knalpot dan dia menahan suhu panas balik dari knalpot ke sini. Iki karetnya wis rusak atau sudah tidak bisa rapat sempurna, makanya bocor udara akhirnya nembak. Daripada beli ini mahal harganya, satu set ini harganya mahal bos kalau beli, dan ini nggak ada fungsinya apa-apa, nggak ngaruh ke performa, nggak ngaruh ke tenaga, nggak ada ini, nggak ada masalah. Ada ini yo nggak ada masalah. Intinya rasa dipikir, duit rasa dibuang-buang. Iki kok dimatikan saja, tutup, jeblok rampung mas. Masalah nembak dan lain-lain itu nanti tergantung masalah karbunya juga. Karbunya keiritan di putaran bawah yo nembak, kekurangan bahan bakar setiap kali nutup skep dia nembak. Jadi tidak semata-mata karena itu, tapi dominannya adalah faktor karena ini ya. nggak ngaruh, jangan dikocok terus.
Coba layer dikit. Oke. Oke, tahan. Layernya ngisi nggak? Ngisi ya. Oke, ada matikan. Udah, matiin. Teman-teman, ini kita rakit pakai buring FU. Sorry, ini berasap. Efek tadi ngecek oli jatuh ke knalpotnya panas. Jadi buat teman-teman yang pengen MX-nya itu pakai buring friction, itu bukan tanpa resiko. Yang dimaksud di sini adalah satu, getaran mesin itu naik dari standarnya MX. Ini kalau pakai friction getarannya naik mencapai 25% getarannya. Alasannya kenapa atau penyebabnya apa? Kompresi yang tinggi. Karena ruang bakar yang melebar, ya kan, otomatis tingkat kepadatannya juga naik. Sementara silinder kop ruang ini masih standar. Jadi kompresinya otomatis naik lebih tinggi karena piston yang lebih gede. Itu gampangnya gitu. Kompresi yang tinggi padat tentu akan menyebabkan getaran yang bertambah dari standarnya MX. Satu, itu resiko pertama. Resiko yang kedua, suara ketukan pada mesin bawah itu akan lebih terdengar atau mencapai 30% lebih ngegelek. Efek apa? Efek daya kerja mesin yang tinggi karena pistonnya gede. Ya 150 gede karena standarnya 135 gitu. Jadi ada lebih dek-dek-dek-dek-dek-deknya lebih ekstra dibanding yang standar. Itu resiko kedua, suaranya lebih kencang dibanding standarnya. Bukan berarti lebih kencang itu kencang banget, enggak. Cuma kalau dibanding-bandingkan, jelas suaranya lebih kencang yang pakai friction daripada yang standar MX. Itu getar dan suaranya ya jadi kayak friction gitu. Suara ngegeleknya kayak friction. Getarannya tentu terasa karena ini frame ya, tubular. Sedangkan friction itu framenya delta. Tentu saja lebih tinggi daya redam getarnya dibanding dengan rangka tubular. Terus sekok depannya ini bertumpu pada palang segitiga setir mode tubular ini atau teleskopik mono. Nah, di sini juga akan menyebabkan getaran mesin sampai kepada handling, kepada pengendara. Karena ininya kecil, tumbuhannya di sini, bobot mesin ditaruh di sini semua. Getarannya auto ke rangka lebih dekat kepada handle, sehingga pengendara akan merasakan getaran yang tinggi dibanding yang standarnya MX. Tapi kalimat tinggi itu bukan berarti tinggi banget. Yang dimaksud tinggi lebih tinggi dari standar MX. Ya wes gitulah, resikonya itulah teman-teman. Resikonya sih ada dua ya. Kalau pakai friction itu yang jelas getarannya naik, terus ketukannya jadi naik juga. Tapi performanya lebih respon, tenaga bawah, angkatan, dan isi lah. Kalau standar MX itu kan biasanya agak lemot gitu ya. Kalau pakai friction jadi hur gitu. Intinya lebih dahsyat dibanding standar ya bos. Nah, ini kita pasang-pasang kabelnya dulu, konektor-konektor radiator. Nanti kita cek sirkulasi radiatornya, lalu tes jalan performanya kayak gimana. Lah ini kan nembak-nembak ya kemarin itu, ini kita belum pasang aisnya. Ini kita matikan saja aisnya. Nah, tadi nggak ada nembak ya, karena klep udah rapat gitu.
Kita coba rasanya gimana tarikannya. Sebelum saya jalan dulu, ini gini, tenaga atas nggak ada, nembak-nembak, temperatur suhu cepet panas, kipas radiator nggak muter, RPM atas ngebul. RPM atas ngebul udah beres, tenaga atas nggak ada, nembak-nembaknya udah beres. Nah, untuk mengetahui tenaga atasnya udah dapat apa belum, itu nanti. Terus kita tunggu panas, nyala nggak? Kalau nyala, kipas harusnya nyala. Kalau nggak, berarti ada masalah. Masalah bisa di CDI, bisa di sensor suhunya. Ya kalau nggak sensor CDI-nya, kalau nggak CDI-nya ya sensor suhunya gitu. Oke, ini settingnya 810 ya. In 8x10. Sengaja saya setting segitu. Tenaganya bro. Kos. Bos, ngeri bos. Atasnya, astagfirullahaladzim, bapak anjir. Aduh, wong tua ki ancen yakin. Aduh, nyaris bos. Aduh, di kamera kelihatannya jauh ya. Itu kakek-kakek nyebrang begitu saja. Aduh, nggak celingak-celinguk lagi. Jantungku kayak mau copot bos. Karena nggak biasa loh. Kok nyebrang wae gitu. Tak kira mau nanti gitu. Kok malah kelompat. Aduh. Udah ini tenaganya enak banget atasnya sumpah. Astagfirullah. Bawahnya pengen narik terus. Yihi. Untuk 110 itu cepet banget bos. Ini aku tadi lari 110 loh, belum 120 yo. Mantap nih. Berarti atasnya dapat bos, ini udah ya. Masalah teratasi. Tenaga atasnya wis ngisi bos. Untuk ke 110 itu cepat gitu. Aku melayu segitu ya rasanya wis mengerikan no. Oya-oyaan karo beat guys. Iki beat melayu piro ya? Wih 80. Beatnya lari 80 bos. Chill. Bos. Lewat. Ini gigi 4 110 5 100 berapa? Yo 115 115 120 120 dikit lagi 120 gol. Anjir. Tracknya ya bos sorry ya bos, ini bisa lebih loh, tinggal tracknya aku dowo-dowo iki. Di jalan kampung 120 ki wis urusannya nyawa guys. Wah, ada orang nyebrang tiba-tiba kan ngeri. Dapat lari 80 mah kecil. Mantap. Oke mas, masalah sudah atasi. Ini belum nyala juga ya. Ini wis suhunya panas banget loh. Ini piston baru, buring baru. Langsung tak geber 120 tadi saya nembus. Ini ya guys 120. Terus stripnya di speedometer loh ya. Ngono kuwi.
Suara nggak ada nembak mas, dari tadi nggak ada nembak. Lepas gas nggak ada der, nggak dedet 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 itu. Berarti nembak teratasi. Tenaga atasnya udah dapat, tenaga bawahnya wis oke.